bil huda wa dinil haq liyunzirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bergabung di acara kita pada malam hari ini. Semoga apa yang akan kita lakukan pada malam hari ini diberi kelancaran dan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada malam hari ini kita akan melakukan diskusi mengenai Google Meet, yang mana judul diskusi kita pada malam hari ini adalah 4 pilar keutamaan di bulan, yang akan disampaikan oleh Ustadz Syaddal Ginan. Kepada Ustadz disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari suaranya seperti suara puyuh semuanya. Mana suaranya jemaah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, siapa Ustaz? Kak. Maaf Pak Ustaz. Alhamdulillah wa syukurillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Pertama, selalu kita mengucapkan rasa syukur karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sesuatu yang kita amalkan setiap harinya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala kepada kawan-kawan dan rekan-rekan yang selalu berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya selalu senantiasa memberikan salawat kepada beliau. Maka selalu kita ingin bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita lafazkan dalam diskusi kita pada malam hari ini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam suatu hadis melalui sanad yang hasan, Rasulullah menyampaikan bahwa dalam suatu majelis tidak dibuka dalam lafaz salawat ataupun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyandingkan umatnya kepada majelis. Dalam bahasa Arabnya la anta nazifah. Mengapa? Karena dalam majelis itu tidak disampaikan suatu syahadatnya atau suatu salawatnya, maka disebut dengan majelis yang kotor. Maka kita niatkan bersama-sama acara kita dari awal sampai akhir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat naungan di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah rabbal alamin. Terima kasih kepada kawan-kawan semua pada malam hari ini. Sebagai rasa syukur kita, maka mau'izah atau maudhu' titel bahasa Inggrisnya. Nah, maka pada malam hari ini saya ingin tidak menggurui sama, tapi kita mengkaji-kaji ulang apa yang telah disampaikan oleh para guru-guru kita yang dahulunya. Maka pada malam hari ini kita telah sama-sama mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu kenikmatan pada bulan haji ini. Kenapa? Karena dalam bulan haji atau dalam ya terdapat beberapa amalan yang sudah kita lalui 10 awal
awal. Maka mengulang-ulang kaji, maka inilah yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa amalan yang pertama adalah bahwa jihad. Sebagaimana apapun bahwa dari hadis Nabi Muhammad SAW meriwayatkan sesuatu yang kita amalkan, mulai dari amal wajib dan amal sunnah, nilai ganda pada bulan Zulhijjah. Maka di sini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada hari-hari sepanjang tahun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala mulai dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah, tidak ada di mana semua amal soleh, yaitu apa yang amal soleh yang kita sampaikan, yang kita amalkan itu sunnah atau wajib. Maka maksud dari hadis ini adalah lebih besar pahalanya dibandingkan semua jenis amal soleh sunnah atau yang wajib. Nilai itu lebih besar pahala pada bulan Zulhijjah ini. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, pada bulan ini apakah jihad tersebut melampaui amal atau melampaui pahala yang lebih besar daripada haji dan umrah? Maka Rasulullah menjawab, itu tidak bisa melampaui dari pahala haji dan umrah. Maka amal apa yang kita harus dikerjakan untuk tahun-tahun besoknya, mudah-mudahan kita dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang dan rezeki yang murah supaya kita mendapatkan amal berkah di tahun yang berikutnya. Maka kita mengulang-ulang bahwa dari sampaian yang saya sampaikan ini adalah amal yang pertama adalah untuk orang yang menunaikan haji dan umrah. Ini adalah sebuah ibadah yang paling tinggi di antara yang 4. Maka bila yang pertama yang perlu kita ulang-ulang dalam pelajaran kita hari ini adalah yang dalam bulan Zulhijjah adalah tentang bagaimana manfaat dari ibadah haji dan umrah dibandingkan dengan pahala-pahala amalan yang lainnya. Maka haji dan umrah itu adalah dikerjakan oleh jamaah yang sedang menunaikan kewajibannya. Mungkin pada tahun kali ini kita mulai merasakan bahwa apa sedihnya seluruh dunia apabila disebutkan bahwa haji umrah itu harus ditunaikan. Namun pada kenyataannya di sini amal yang tinggi pada bulan Zulhijjah adalah menunaikan haji dan umrah. Ternyata di sini banyak sekali bahwa amalan-amalan yang terdapat pada bulan haji tersebut. Maka datang dalam amalan haji itu mulai dari mengurutkan tanggal 1 ke tanggal 9. 1 sampai tanggal 7 kita disunahkan untuk mengerjakan amal kebaikan, dan pada tanggal 8 Zulhijjah itu kita kenal dengan hari Tarwiyah. Mengapa dikenal dengan hari Tarwiyah? Karena pada tanggal 8 itu adalah para jamaah ingin menunaikan yang namanya wukuf di Padang Arafah. Sebelum wukuf di Padang Arafah, mereka melafazkan niat. Maka di sini adalah pada rukun-rukun haji. Mungkin kita ingin mempelajari secara dalam, namun pada malam hari ini kita secara ringkas bahwa membahas tentang pilar yang kedua dari amalan pada bulan haji setelah haji adalah umrah. Itu adalah rukun yang pertama.
Dan pilar yang kedua yang disebutkan, oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah berpuasa pada 9 hari sebelum hari ke-10. Itu yang disebut dengan hari Arafah. Maka puasa adalah pun yang kedua yang kita amalkan. Dan yang ketiga adalah amalan yang perlu kita kuatkan dalam bulan Zulhijjah ini adalah solat malam. Karena Allah Subhanahu wa taala sama-sama mengingatkan bahwa dalam surat Al-Fajr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fajri, demi waktu fajar, walayalin asrin, dan malam 10. Maksud dari malam yang 10 ini adalah walayalin asrin, artinya adalah 10 malam yang ke-10. Maka dalam malam 10 malam ini itu adalah kita ditingkatkan dalam menunaikan sholat qiyamul lail, sholat tahajud bisa kita tingkatkan, atau hajat, atau sholat yang bisa kita manfaatkan pada waktu-waktu lapang. Karena dalam suatu riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala, atau ijabah, maksud dari ijabah adalah doa kita diterima. Karena apa? Karena bahwa pada malam itu pada orang-orang yang tidur, mereka tidak dapat manfaat karena tidak mengerjakan sesuatu yang bisa memanfaatkan bulan Zulhijjah ini. Maka sholat malam adalah poin yang ketiga. Dan yang keempat adalah, ini adalah pada pilar kekuatan bulan Zulhijjah.